kayak ada sesuatu yang kayak nih lihat nih gitu. Habis itu pas ada ular saya tutup tuh di mesin cuci, saya buka pintunya. Rada susah emang. Saya rada dobrak kan, pas saya buka tuh set, itu luas banget kebun. Di tengah-tengahnya ada sumur. Pas habis itu dia niatnya pengen ngagetin saya berdua. Jadi wah, nggak ada orang. Pas dibuka tuh, pas dia pengen tutup lagi, ada yang ketok-ketok lagi. Dia langsung buka lagi. Ternyata di situ baru tuh muncul sosok hitam. Bukan anak buahnya Pak Asep, tapi adiknya dia yang bisa. Pas saya buka pintu, saya salim, dia langsung lari ngibrit. Soalnya dia tuh dianggap pengkhianat karena mau nikah sama tentara Belanda. Nah habis itu dia selalu dicaci-caci maki bang, dicaci maki, ditimpukin, sampai pernah sama warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan lagi-lagi kita kedatangan lagi nih dan sudah menghadirkan salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Jadi gini sob, dulu tahun 2018 beliau sempat PKL atau praktek kerja lapangan yang ada di Jawa Tengah. Dan saat PKL tersebut beliau mengalami nih kejadian horor saat percintaan. Kejadian horor saat PKL di sana maksudnya. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Kairus. Kairus. Iya, okay. Kairus. By the way ini PKL di mana ya bang Kairus? PKL gue itu di salah satu bandara di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya di Jawa Tengah. Oke siap. Jawa Tengah itu Cirebon, baru itu Jawa Tengah. Iya ya. betul. Oke siap. Tahan dulu ya bang ya. Iya. Ya. Seperti biasa sebentar ceritanya kita kata syahdu dulu. Pintar menghina tapi malas berkaca. Terkadang manusia terlalu kuno dalam bermain logika. Jadi jangan pernah menghina, jangan pernah ngebully. Tetap sabar dan rendah hati. Oke, langsung aja kita tidur. Tidur. Gibah misteri dong. Gimana Bang Kairus kisah pengalamannya nih? Jadi itu pas saya masih sekolah SMK tahun 2018 saya tuh harus PKL. 2018 harus PKL? Iya harus PKL. Berarti masih muda ya? Iya, kan harus nyari PKL kan ya. Nah di Jakarta ini saya nggak dapet karena untuk PKL di daerah Jakarta itu minimal harus ranking 5 besar. Oh, nah besar. Iya karena saya nggak dapet nih di bandara daerah Jakarta, jadi saya cari-cari nih rekomendasi abang kelas di bandara-bandara luar Jakarta. Jadi jurusan saya ini penerbangan bang, makanya harus PKL di bandara. Okay. Jadi setelah saya cari relasi nih, cari koneksi gitu, dari senior saya dapat nih salah satu bandara di Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya Jawa Tengah. Di mana tuh kalau tahu? Mohon maaf nih bang ya, kalau untuk nyebutin bandara saya belum bisa, soalnya saya juga belum izin juga, soalnya juga takutnya ngerugiin pihak bandaranya. Oke. Jadi yang kita bahas tuh horornya sob ya, bukan masalah bandaranya. Iya ya? betul. Oke siap, lanjut bang. Oke, setelah dapet itu 2 hari kemudian saya hubungin pihak bandara sana dan ternyata diterima. Itu hari Jumat. Diterima. Nah saya harus ada di sana itu di hari Minggu. Jadi otomatis hari Sabtu saya harus sudah berangkat kan dari Jakarta ke sana. Setelah pengen berangkat ke sana, saya izin nih ke orang tua saya untuk PKL di sana. Tapi orang tua saya, ayah saya, nggak tahu kenapa itu dia mau ikut. Karena nggak tahu kenapa dia tuh punya feeling kayaknya nih nggak beres ini tempat. Nah setelah itu ya mungkin saya mikirnya kayak namanya juga masih remaja gitu ya. Bagus lah ada salah satu orang tua ya yang ikut gitu loh. Soalnya ini benar-benar dilepas bang.
Ini maksudnya ngikut PKL atau cuma nganter aja? Cuman nganterin. Oh, nganter. Iya, cuman nganterin kan. Mungkin khawatir kali. Iya, mungkin khawatir kan. Setelah dia mau ikut, kita berangkat nih ke menuju terminal Kampung Rambutan. Dari terminal Kampung Rambutan, kita jalan. Perjalanan itu dari sore, dari jam 5 sore sampai sana itu sekitar jam 6 pagi. Ya karena jalanan juga macet ya, jadi sekitar 12 jaman lah itu perjalanan. Setelah sampai sana, kita ketemu sama petugas bandaranya untuk dianterin ke mes tempat buat kita tinggal. Pas sampai mes, saya ngeliat mes ini nih rumahnya gedong. Rumahnya cakep bang. Nah mes ini khusus buat anak PKL atau gimana? Atau buat karyawan bandara? Itu khusus karyawan bandara, cuman emang nggak ada orang di situ yang mau. Nah terus dari Jakarta ini PKL berapa orang? 3 orang. Oh bertiga? Iya, saya sama teman saya bertiga orang jadinya. Setelah sampai sana, saya ngeliat ayah saya kok malah geleng-geleng. Saya bingung dong kenapa geleng-geleng. Saya tanya, kenapa ya kok geleng-geleng? Padahal kan mesnya bagus. Kenapa geleng-geleng? Terus kata dia, lu nggak mau cari mes lain, kosan lain gitu? Kata dia kayak gitu bang. Terus saya tanya, lah kenapa emang? Ini aja gratis daripada sewa kos lagi bayar ya kan? Kenapa harus cari tempat lagi gitu loh? Maksud saya gitu bang. Terus kata dia, ini nggak bener ini tempat. Bokap ngomong gitu? Iya, bokap ngomong kayak gitu. Habis kayak gitu, saya masih nggak mikir ke arah horornya nih. Saya masih mikir kayak itu tuh rumah gedong ya, nggak mungkin ada gitu-gituannya. Ya dong. Saya bilang lagi, gak usah, udah di sini aja. Bokap saya ngomong, udah ayo, daripada di sini, ayo saya bayarin kosannya, ayo cari kosan lain. Kata gitu bang. Terus saya bilang dong, enggak, di sini aja udah, orang bagus, sayang banget kalau nggak dipakai. Saya gituin. Udah habis dari situ saya masuk, saya lihat rumahnya emang gede banget bang. Dalamnya tuh lengkap banget fasilitasnya. Rumah itu? Rumah itu. Ada lantai 2, kamar 3, terus ada mesin cuci juga bang. Mesin cuci untuk anak kos kan enak ya. Jadi kita nggak perlu ngegosok gitu. Nah, abis itu saya masuk, saya cekin nih satu-satu. Oh, 2 kamar nggak ada kamar mandi. Ada nih 1 kamar yang ada kamar mandi dalam. Tapi saya sama teman-teman saya tuh nggak mau di situ. Soalnya tuh kayak ada rada kotor gitulah, belum dibersihin mungkin ya. Nah, jadi kita milih yang kamarnya itu deket tangga. Nah pas Bang Kairus datang itu udah berapa orang yang nempatin mes itu? 3 orang bang. 3 orang? Itu baru saya doang. Nggak ada orang lain. Berarti kosong maksudnya? Iya, kosong banget. Nggak ada orang sama sekali. Akhirnya pas di kamar itu saya masuk kan, saya packing bang. Barang-barang saya yang di tas saya pindahin ke lemari. Itu siang tuh ya kan. Nah nggak lama bokap saya masuk mau minta sejadah. Nah di situ tuh ada ruangan kecil emang khusus kayak musola gitu bang. Saya suruh sholat di situ aja ya. Saya gituin kan. Saya gelarin sejadah. Habis itu saya tinggal lagi masuk ke kamar. Saya masih bersih-bersih, masih packing kan udah lama nggak ditempatin tuh. Jadi berdebu bang. Jadi masih kayak kamar itu harus ekstra bersih lah gitu. Terus pas maghrib saya capean kan. Saya lupa juga ada ayah saya. Pas maghrib saya kecapean, saya ketiduran bang. Pas saya ketiduran bangun-bangun subuh, nggak tahu kenapa tuh langsung inget ayah gitu loh. Oh iya, ayah udah makan belum ya? Gitu. Terus ayah kemana tuh selama abang tidur? Nah pas saya buka pintu saya lihat di sofa. Oh ada dia tuh lagi tiduran. Kakinya kelihatan doang, lagi sambil nonton TV. Pas saya mau mandi, jadi tuh kamar mandi di belakang bang. Deket musola yang tadi. Pas saya jalan ke kamar mandi, itu ada ayah saya lagi di situ, masih di situ. Di mana? Di kamar mandi? Enggak, di musola itu. Berarti itu dia dari siang sampai subuh di situ, Bang. Ngapain bokap di musola? Nyata dia tidur di situ, Bang. Oh, tidur di musola itu? Iya. Berarti saya kaget dong, itu yang di kursi sofa itu siapa? Saya balik lagi ke sofa. Saya lihat ternyata kagak ada orang, Bang. Tapi kakinya doang yang kelihatan? Kakinya doang yang kelihatan. Mukanya kagak kelihatan. Soalnya kan dari belakang kan, jadi kelihatannya itu cuman kakinya doang, Bang. Saya juga kaget di situ. Nah, tapi saya tuh masih positive thinking. Mungkin kayak saya masih bangun tidur gitu ya. Lanjut lagi saya langsung mandi. Setelah mandi, jam berapa itu mandi lu? Itu subuh, Bang. Soalnya kita mulai PKL tuh jam 6. Oh iya. Iya, habis itu saya mandi, saya bangunin teman-teman saya ya kan.
Tapi bokap saya belum bangun juga di situ. Masih tidur itu di musola. Jam 6 kita udah berangkat Bang, harus berangkat ke bandara itu. Soalnya kita masuk jam setengah 7 kan. Terus pas sampai sana kita ketemu sama penanggung jawabnya, kita kenalan, kita dari SMK ini. Terus abis itu kita dikasih jalan ke ke ruang laporan untuk bikin kartu ID, kita foto di situ ya. Itu pokoknya ngabisin waktu sampai jam makan siang Bang, soalnya rame. Nah habis itu setelah jam makan siang kita balik lagi ke kantor, baru tuh dijelasin kerja kamu tuh ini, kamu di bagian ini gitu. Terus saya tuh sama teman-teman dapat di bagian asisten engineering. Jadi setiap kali ada pesawat yang mau terbang, kita harus ngurusin itu pesawat, kayak ngisi afturnya, bensinnya, terus kita harus cek bannya kempes atau enggaknya, terus kita cek sayapnya bisa digoyangin atau enggak. Itu kita harus ada prosedurnya lah. Setelah itu, setelah dikasih tahu rules SOP kerjanya, kita pulang itu sore jam 4. Oke, berarti PKL dari jam 7 sampai jam 4. Iya, sampai jam 4. Saya sama teman-teman saya selesai PKL, udah tuh pulang kita ke arah mes, kita naik bis. Soalnya rada jauh kan. Pas sampai mes, saya masih buka sepatu, teman saya udah masuk duluan. Ngelihat ayah saya lagi di sofa tuh tiduran aja, dia kan mau salim kan, namanya orang tua temen gitu biar ada sopan santunnya. Pas dia mau salim, dia pegang tangan ayah saya, panas katanya, sakit dia di situ. Nah teman saya langsung jalan ke arah saya, nanya, itu bokap lu kenapa? Sakit ya katanya gitu. Terus saya bilang, masa sih, kayaknya kemarin sehat-sehat aja. Saya gituin kan. Pas saya masuk, saya lihat, saya salim dulu, oh iya badannya panas. Saya tanya, kenapa ya? Saya gituin. Terus kata dia, nggak apa-apa ini mah udah biasa, katanya gitu. Kecapean aja, kecapean, katanya gitu. Terus saya tanya lagi, udah makan belum? Terus kata dia, belum. Mau minum obat nggak? Saya gituin kan. Mau minum obat nggak? Nggak usah, udah ini mah cuma kecapean doang ini. Soalnya kan kemarin kan habis jalan jauh kan 12 jam. Nah habis itu saya keluar, saya beliin makanan sama obat Bang. Pas masuk saya kasih tuh, dimakan tuh sama dia ya kan. Habis itu saya masuk ke kamar buat ganti baju kan. Soalnya kan saya belum ganti baju tuh habis pulang PKL. Saya bersih-bersih. Nah habis itu saya diem juga tuh di kamar. Soalnya kan habis capek kan, habis PKL ya kan. Habis saya tidur-tiduran bentar ya kan. Pas maghrib nih saya bangun mau sholat maghrib saya. Habis selesai sholat saya lihat ayah saya masih di sofa, masih tiduran. Nggak coba diajak ke kamar? Udah, cuman dia kagak mau. Dia nggak mau ngeliat masuk kamar situ Bang. Pas saya selesai sholat saya samperin, udah sholat ya, saya gituin. Belum, ntar mau sholat katanya gitu. Ya udah saya masuk ke kamar lagi. Jadi pas saya mau masuk kamar lagi, dia baru bangun tuh buat ke kamar mandi. Nah pas saya masuk kamar, saya main HP, bentar saya ketiduran lagi Bang. Saya ketiduran, bangun-bangun subuh lagi tuh. Pas saya bangun subuh, saya kan selalu bangun pertama ya. Saya keluar tuh nyariin ayah saya. Ternyata dia tidur lagi di musola. Nggak tidur di kamar? Nggak mau dia. Udah saya tawarin. Nggak tahu maunya tuh di situ. Habis itu saya mandi. Ya kan saya mandi, saya bangunin teman-teman saya. Lanjut beraktivitas. Pas pulang, dia tidur di sofa lagi. Itu selama 3 hari dia kayak gitu Bang. Pas saya pulang, dia selalu sakit. Selalu badannya panas. Itu 3 hari. Pas hari Kamis, pas saya bangun nih, ya kan mau berangkat PKL, saya keluar, saya ngeliat ayah saya, kok tumben udah bangun. Biasanya tidur dia di musola kan, dia langsung ngomong, hari ini ayah balik ya? Balik, udah sehat, saya gituin. Iya balik kan, ntar soalnya biasanya pagi doang nih adanya nih, ayah udah nanya sama mbah sebelah. Katanya gitu, ayo udah hati-hati ayah, saya gituin. Terus saya mandi, selesai mandi dia udah nggak ada, udah pergi tuh keluar. Emang itu kan bisnya harus pagi-pagi banget kan. Itu bis berhenti di depan mes soalnya. Jadi harus standby di depan mes. Setelah saya mandi, saya bangunin teman-teman saya kayak PKL buat biasa, beraktivitas biasa ya kan. Pas 2 minggu setelah ayah saya pergi ke Jakarta, kan saya kan selalu bangun pertama ya. Saya lihat nih pas bangun, kok teman saya gak ada satu. Biasanya saya yang bangun pertama. Ya kan, saya cek dong, mungkin dia udah mandi duluan kali ya. Pas saya cek lihat kamar mandi, oh beneran, kamar mandi tertutup pintunya. Saya gedor-gedor,
woi Ki, cepetan Ki, gue pengen kencing. Saya gituin kan. Terus dia cuma balas, Terus saya ketok-ketok lagi, seriusan, pengen kencing nih. Nggak ada balasan tuh. Nggak lama dari situ bang, ada yang buka pintu dari depan. Saya lihat, ternyata teman saya. Si Kiki. Kiki tadi yang kamar mandi itu? Iya, yang di kamar mandi itu. Saya tanya dong, lo harus dari mana? Saya gituin. Terus kata dia, habis sholat di musola sebelah, sekalian jalan-jalan subuh. Hah? Saya shock tuh di situ tuh, saya diem ya dah. Terus ditanya nama si Kiki, kenapa emang? Saya diem ya dah. Kenapa? Woi, kenapa? Seriusan lo habis pulang sholat? Saya gituin kan. Soalnya tadi pas gue gedor-gedor, lu jawab, saya gituin. Ah enggak, lu halu lu udah mandi, sono mandi. Langsung disuruh masuk tuh, langsung didorong-dorong ke kamar mandi. Itu katanya pas dalam ada orang? Gak ada bang. Pas si Kiki gedorong saya buat ke kamar mandi itu, pas dibuka emang gak ada siapa-siapa, kosong. Abis itu udah mandi situ, jangan lama-lama. Tahu kalau udah selesai bangunin gue ya, gue pengen tidur bentaran nih, kata dia kayak gitu. Saya tutup dong kamar mandi, saya mikirin tuh itu apaan ya? Apaan nih kok ada suara gitu pas saya ketok-ketok. Saya mikirin, akhirnya saya sambil jebur-jebur. Gak lama pas saya udah pengen selesai, ada yang ketok-ketok lagi bang. Apa tuh ketok-ketok? Pintunya. Terus saya bilang, sabar. Saya gituin kan. Terus ketok-ketok lagi. Tok-tok-tok-tok. Apaan sih, bawel banget pas saya buka pintu kagak ada orang sama sekali. Itu benar-benar kayak, wah kosong emang. Saya lihat kagak ada siapa-siapa nih. Saya langsung lari ke kamar, takutnya teman saya iseng. Ya kan, pas saya lihat di kamar, itu dia berdua lagi tidur, ngorok. Jadi siapa dong? Habis itu karena saya panik, saya langsung bangun itu teman saya berdua. Saya bangunin biar cair suasananya ya kan. Woi bangun woi. Udah jam setengah 6. Tak telat nih. Udah dari situ saya nggak berani omong tuh pas kejadian itu. Oh berarti kalian ini satu kamar bertiga? Satu kamar bertiga bang. Soalnya yang duanya tuh kosong, kamar dua kosong? Duanya kosong. Oh gitu. Iya, habis itu jadi tuh pas setelah saya bangunin teman saya suruh mandi biar cair suasananya kan bang ya. Iya. Habis itu udah tuh mereka selesai prepare, kita udah ready nih buat PKL, kita tungguin bus. Saya masih bengong aja dah. Itu tadi suara apaan ya? Kenapa bisa ada suara? Kenapa ada yang ngetok-ngetok pintu? Masih kebayang. Iya, masih kebayang banget. Soalnya tuh kayak kejadian itu cepet banget, Bang. Kalau menurut saya waktu itu. Habis itu kita naik nih kan bis. Di bis saya juga bengong ya dah. Itu tadi suara apa? Saya mikir itu benar-benar kayak jadi kayak kepala tuh jadinya kayak rame gitu loh. Kayak bertanya-tanya. Pas sampai bandara, habis itu kita masuk bandara, kita tempel ID card. Habis itu kita langsung masuk, taruh tas ya. Kita langsung prepare buat ganti baju safety kita. Nah setelah ganti baju itu kita langsung siap nih buat ke landasan pesawat. Jadi landasan pesawat. Jadi itu kita harus preparein pesawat sebelum terbang. Kayak kita kan ada modulnya ya, modul pesawat tuh. Kita cek nih bannya kempes apa enggak. Terus untuk bensinnya nih kanan kiri harus berapa liter. Terus kita cek juga sayapnya ada error nggak sayapnya. Terus itu kita cek bang di situ. Oh jadi saya sering di bandara ngeliat yang kayak wepak gitu ya? Iya, rompi. Iya rompi. Iya. Oh, yang bacanya X itu ya? Gitu. Terus kita juga kadang sering markirin pesawat juga kalau pesawat udah turun. Oke, yang begini-gini. Iya betul. Iya gitu lah ya. Habis itu setelah beraktivitas kita balik lagi nih bang ke mes. Sampai mes itu selalu jam 4. Udah pengen maghrib. Besokannya mau libur ya, saya mau nyuci dong, ya kan. Pas saya mau nyuci, saya buka mesin cuci, ada ular 2 di dalam mesin cuci. Di dalam ya? Di dalam mesin cuci. Sebelumnya saya udah pernah 2 kali nyuci di situ, tapi itu kayak nggak ada apa-apa, kayak ya aman-aman aja, bersih-bersih aja. Pas saya lihat, kok ada ular nih 2, palanya udah begini aja dah. Ular apa tuh? Ular piton kayaknya dah, itu 2 biji ada gede. Segede mana gedenya? Wah itu pokoknya belilit bang, sampai tengah-tengah itu 2. Tengah-tengah mesin cuci, palanya udah deket banget sama mulut mesin cuci. Udah begini aja dah. Saya langsung tutup dong.
Udah panik banget tuh. Nah terus saya mikir, ini dari kemarin ada apaan nih? Kok kayak gini mulu ya? Dikasihnya tuh kayak, kok ada yang iseng nih gitu. Di dapur situ bang, ada pintu. Pintu itu kalau kata si penanggung jawabnya, nggak boleh dibuka. Soalnya kalau dibuka itu susah nutupnya. Soalnya engselnya tuh udah ada copot gitu. Jadi kalau misalkan sekali dibuka takutnya nggak bisa ditutup lagi. Kan bahaya kan ya. Takutnya ada maling dari belakang atau gimana. Makanya disaraninnya nggak usah dibuka. Tapi saya penasaran bang. Soalnya tuh kalau kita ke arah dapur, bawaannya tuh pengen ngeliat itu pintu. Kayak ada sesuatu yang kayak, nih lihat nih gitu. Habis itu pas ada ular saya tutup tuh di mesin cuci. Saya buka pintunya. Rada susah emang. Saya rada dobrak kan. Pas saya buka, tuh, set bang, itu luas banget kebun. Di tengah-tengahnya ada sumur. Kebun, maksudnya gimana nih? Iya kebun luas. Oh di belakang rumah bang Iya. kebun. Setelah 2 minggu tinggal di situ kita baru tahu bang di belakangnya itu ada kebun. Jadi itu kebun luas ke belakang, di tengah-tengahnya ada sumur. Diapit sama 2 pohon pisang. Di belakangnya ada pohon beringin. Di situ saya langsung merinding bang, langsung mikir kayak, wah ini nggak beres nih, ini rumah nggak beres nih. Terus saya panggil teman-teman saya, Ki, Lo, saya panggil gitu. Terus mereka berdua jalan tuh nyamperin saya. Jam berapa itu? Itu sore bang, jam 5-an. Kan itu kan habis pulang PKL kan, saya mau nyuci. Si Kiki nanya, itu sumur? Kok ada sih sumur di belakang mes kita? Gitu. Terus kata Lilo, itu serem banget. Malah diapit sama 2 pohon pisang, belakangnya pohon beringin. Terus saya kayak gini dong. Jujur dah mendingan, kalian pernah digangguin gak sih? Pernah disengin gak sih? Saya gituin langsung. Pernah, tapi gue gak mau ngomong sebenarnya katanya gitu. Siapa nih? Si Kiki. Nah si Kiki ngomong kayak gitu, si Lilo juga nyautin. Seriusan, gue juga pernah. Tapi gak mau ngebuka sekarang. Takutnya kita semua jadi parno. Takutnya kita semua jadi takut. Soalnya kan kita masih tinggal di sana kan masih lama ya. Masih sekitar 2 bulanan. Jadi itu untuk menjaga kayak kita supaya nggak takut gitu loh bang. Nah habis ngomong kayak gitu, saya tutup pintu belakang ya kan. Ayo kita ngomong di kamar aja. Saya lupa tuh kalau ada ular di mesin cuci. Pas sampai dekat kamar, saya tarik. Oh iya, tadi dulu. Lo harus lihat ini. Saya gituin kan. Saya unjuk tuh ular. Saya buka mesin cuci, dia kaget berdua sampai jatuh. Langsung kaget kayak ular tuh kayak udah deket banget sama mulut mesin cucinya bang. Habis itu dia jatuh berdua, saya langsung tutup tuh mesin cuci. Kata Kiki, ini nggak beres nih. Ayo kita ngobrol di kamar aja yuk. Langsung tuh kita ngobrol di kamar. Itu kan pas ada dapurnya itu kan ada pintu lagi bang. Pintu yang arah dapur itu kita kunci. Kuncinya kita taruh di atas lemari biar nggak ada yang buka situ. Takutnya ada yang iseng atau apa gitu ya. Terus abis itu pas kita ngobrol di dalam kamar, cerita tuh si Kiki, si Lilo, iya gue sering dengar jejak kaki turun dari lantai 2. Siapa ini yang ngomong? Si Kiki. Oh, si Kiki. Soalnya tuh si Kiki selalu tidur malam bang. Jadi tuh si Kiki sering denger bang suara orang turun dari lantai 2. Suaranya tuh duk 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 kayak kenceng gitu bang. Soalnya kamar kita di sebelahnya tangga, jadinya nyaring banget. Nah abis itu si Lilo juga pernah cerita, iya gue juga sering lihat di kaca situ. Kaca mana nih? Jadi itu buat ke arah kamar itu kan ada kaca gede. Jadi itu kita kalau jalan ke arah kamar otomatis kita ngeliat ke belakang dong, ke ruang TV karena ada kaca di depan, ada pantulan. Nah jadi tuh si Lilo selalu ngeliat ada sosok yang ngikutin dia dari kaca. Dia selalu ngeliat dari kaca. Kita putusin buat udah kini kita harus ngelapor nih ke atasan. Ini kita nggak bisa nih diem kayak gini mulu digangguin. Lama-lama kita bisa gila. Kata Lilo gitu. Kata Kiki, yaudah ayo kita lapor aja. Saya bilang, lapor kapan? Besok masih libur. Mau gimana lagi? Kata si Lilo gitu, mau gimana lagi? Kita harus lapor di hari Senin. Kalau di chat kagak enak. Soalnya kan masih baru kan. Masih anak baru lah gitu. Terus kata si Kiki bilang, yaudah dah kita bertahan dulu nih. Kita
Pokoknya ilangin dah pikiran-pikiran negatif. Pokoknya kita harus senang-senang aja di sini nih. Nah udah tuh, udah malam ya kan. Pas malam itu kita cerita-cerita sampai larut malam bang. Sampai jam 11-an, 11 malam. Bener aja yang diomongin sama si Kiki. Ada suara orang turun dari tangga. Kita semua bertiga tuh di kamar langsung diem. Yang tadinya ketawa-ketawa, ketika dengar suara ketukan itu tuh, orang turun kayak duk, duk, duk. Tuh langsung tuh kita diem bertiga. Bahkan pas dengar suara itu kita langsung auto buat nutupin diri kita pakai selimut. Masing-masing tuh kan, masing-masing ada selimutnya tuh. Jadi kita langsung tutupin muka kita pakai selimut. Itu suaranya masih ada atau udah hilang? Masih ada. Itu semenitan bang. Turun tuh. Orang tangganya tuh rada panjang gitu kan. Rada panjang kayak gini set, kayak gini set, kayak gini. Terus itu semenitan turun. Nggak coba buat ngeliat? Enggak, kita udah parno sama kejadian yang tadi bang. Udah kejadian yang ular sama yang kelihatan sumur. Kita situ udah parno. Iya sih. Kita juga udah takut soalnya kita kan pendatang ya. Takutnya ada sesuatu yang gak kita tahu gitu. Takutnya jadi masalah besar lagi. Setelah itu kita langsung tidur tuh. Habis tidur kita bangun jam 9 semuanya. Kita putusin buat pindah kamar. Oke. Ke yang ada kamar mandi. Jam 9? Jam 9 pagi. Nah dari situ kita beres-beres ya kan. Selesai beres-beres itu jam 4-an. Jam 4 sore kita baru selesai beres-beres. Habis itu kita pengen ngopi nih. Karena kompornya ada di dapur, jadi otomatis kita nggak bisa bikin kopi dong. Nah di kamar sebelumnya tuh ada teko listrik. Nah saya bawa teko listrik nih, ayo kita ngopi di kamar sini. Kita tungguin ternyata kompor listriknya meledak. Dar. Kita kaget tuh bertiga, untung agak kebakaran. Meledak gimana maksudnya? Kayak ada sesuatu yang koslet gitu bang. Apinya? Apinya langsung ke atas, sampai Serem amat ya? dinding atas tuh sampai hitam. Apinya langsung gede gitu. Pas apinya meledak tuh, si Kiki langsung inisiatif buat ngambil lap dari kamar mandi bang, langsung ditutupin tuh teko listrik. Kita masih pengen ngopi. Saya sama si Kiki tetap mau keluar nih, sekalian buat cari makan sore, sekalian beli kopi juga kan. Nah si teman saya sih satu lagi, dia kecapean, dia jadi nggak mau ikut keluar, jadi dia tinggal di situ sendirian. Saya sama teman saya nih si Kiki keluar cari makan. Pas saya cari makan, udah selesai beli makan, beli kopi ya kan, kita pengen arah balik. Miss, kita ngelihat si Lilo lari ke arah kita. Saya ngeliat dari jauh, itu si Lilo bukan sih Ki? Iya tuh Lilo ngapain lari-larian ya? Dia gituin. Terus saya bilang, woi lo ngapain? Terus dia langsung lari, ngibrit ke arah saya. Dia ngos-ngosan. Lu kenapa? Buset, gue kira elu. Kenapa emang sih? Dia diem dulu tuh masih ngos-ngosan karena lari kan. Ini minum dulu nih, minum. Diminum sama dia. Gluk. Kenapa sih? Pelan-pelan. Gue kira elu ngisengin gua. Ya kenapa? Di kamar itu kan ada jendela ya. Jendelanya tuh bukan jendela bening bang. Jendela apa nih? Jendela kayu. Jadi kita nggak kelihatan dari dalam itu siapa. Nah, si Lilo itu lagi sendirian di kamar itu. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok di jendela situ, Bang. Ada yang ketok-ketok, ya kan? Terus kata Lilo, ngapain sih? Emang lu pikir gue takut apa? Keluar aja, Rus. Ki, ngapain sih pura-pura nakut-nakutin gue, kata dia kayak gitu. Pas habis itu dia niatnya pengen ngagetin saya berdua. Jadi wah, nggak ada orang. Pas dibuka tuh, pas dia pengen tutup lagi, ada yang ketok-ketok lagi. Dia langsung buka lagi. Ternyata di situ baru tuh muncul sosok hitam. Apa tuh? Sosok hitam cewek. Jadi tuh rambutnya tuh panjang sampai ketutup, mukanya ketutupan bang. Habis itu Lilo langsung ngibrit, pintu semuanya nggak ada yang tutup sama dia tuh. Habis itu dia ngibrit, baru ketemu sama saya. Kita berdua nih jadi parno kan, mau balik ke situ. Masalahnya itu posisinya sore bang. Jadi si Lilo nyamperin lu bang ke warung nasi? Iya, dia lari-larian. Nah kita berdua parno dong nih. Beneran ini sore-sore, kok ada yang kejadian kayak gini sih?
Soalnya ini baru pertama kali kita diginiin bang. Habis itu kita beraniin diri itu bertiga buat masuk ke rumah. Tapi pas kita lihat-lihat, wah ini makin merinding kan, kita langsung cepet-cepet masuk ke kamar, langsung kunci. Jadi kayak was-was gitu. Langsung was-was. Gila sih, serem banget Cilacap ya. Habis itu kita udah selesai makan, selesai ngopi, ya kan besok mau balik lagi nih PKL. Udah kita tidur, habis tidur kita biasa tuh kembali beraktivitas. Subuh saya bangun duluan, terus dilanjutin sama teman-teman saya, prepare, terus kita naik bis ke arah bandara. Pas kita sampai bandara, itu udah rame orang-orang. Biasanya setiap kali kita sampai itu di depan kantor ada ibu-ibu jualan. Jadi orang-orang kantor itu pada beli sarapan di situ bang. Kita samperin karena dari kemarin kita panik nih. Pak, Bu, ada yang mau saya omongin. Padahal lagi ketawa-ketawa tuh di situ dia. Akhirnya dibawa ke ruangan kantor buat ngomongin itu. Terus ditanya lah, kenapa emang mes ya? Terus digituin sama atasan saya. Udah tuh kita langsung kebuka semuanya, saya, Lilo, Kiki langsung kebuka, kita digangguin, ada ular, ada ini, ada itu. Terus ada nih bawahannya si atasan saya ini, bawahannya Pak Asep, ngomong, pasti Noni, berulang lagi. Siapa? Noni. Noni? Iya. Dia langsung tahu Noni. Saya bilang, saya kaget. Ada ya hantu punya nama gitu? Seriusan, Pak namanya Noni? Seriusan, namanya Noni. Hitam kan, rambutnya panjang, terus ketutupan muka. Lah, saya kaget di situ. Kok tahu? Akhirnya si Lilo nyaut, bang. Nyaut apa? Iya, itu yang saya lihat, Pak. Kata Lilo gitu. Ah, itu mah udah biasa. Noni emang iseng. Biasanya serem banget. Katanya kayak gitu, bang. Udah, ntar malam saya kunjungin sama adik saya. Adik saya bisa. Kata kita gitu. Nah, habis itu kita kembali beraktivitas, kita kembali kerja itu. Pas pulang jam 4, kita sampai mes. Nah, saya kan niatnya kan mau nungguin si anak buahnya Pak Asep itu ya. Nah, saya di sofa, saya pengen ngerokok. Pas saya pengen ngerokok, rokok saya habis nih. Saya nyetel TV dulu, saya balik dulu ke kamar buat minta si rokok si Lilo. Pas saya ke arah kamar, jalan ke arah kamar, tiba-tiba TV kegeser bang, mati sendiri juga. Sebelumnya si Lilo pernah bilang emang TV-nya kayak gitu karena ada timernya. Tapi saya nggak percaya, soalnya kenapa? Lemarinya kegeser dari tempat biasanya itu dia malah kegeser ke ngarah samping gitu bang. Habis itu saya coba tuh lihat, ternyata colokannya kecopot. Itu siapa yang gerakin? Habis itu saya langsung merinding ya kan, saya langsung inget-inget yang kemarin. Kalau kita tuh lagi sering disengin, saya lari ke kamar, pas saya lihat kaca, itu ada sosok hitam yang dibilang sama si Lilo, yang dilihat sama Lilo pas sore-sore itu. Yang sosok hitam, terus rambutnya panjang, mukanya ditutupin. Dia di samping TV, berdiri di samping TV, saya langsung astagfirullahaladzim, saya langsung masuk tuh ke kamar, saya langsung pintu kamar saya kunci, udah saya diem dulu. Kenapa sih? Kata si Lilo gitu. Kenapa sih? Saya diem. Nggak apa-apa ya gue, nggak apa-apa. Kata Kiki, seriusan kenapa? Kata Kiki gitu kan. Terus saya langsung balik, tiduran gini, saya langsung kayak gini. Itu TV, di samping TV ada sosok yang dilihat sama Lilo. Ih, gila gue baru pertama kali gue ngeliat. Ternyata beneran ada loh, astagfirullahaladzim. Saya langsung kayak astagfirullahaladzim, saya langsung nutupin selimut, kayak nggak mau ngeliat siapa-siapa, kayak shock gitu bang. Kaki, gemeter banget. Belum merinding ya kan, walaupun masih ada si Lilo sama si Kiki, tapi kayak hati tuh nggak enak banget abis ngeliat itu. Kita diem tuh di kamar tuh. Nah si anak buahnya Pak Asep datang jam 7 bang. Jam 7? Jam 7 malam. Ada yang ngetok-ketok ya kan. Kita nggak denger dong, kita di kamar. Itu tuh udah datang. Ya udah, saya buka kamar. Pas saya buka pintu, saya langsung lari, saya samperin itu di depan pintu ada anak buahnya Pak Asep. Saya salim, Pak baru datang Pak. Iya, terus ada adeknya langsung lari bang. Adeknya siapa? Adeknya Pak Asep. Oh, dia bawa adek. Iya, kan dia kan yang bisa tuh, bukan anak buahnya Pak Asep, tapi adeknya dia yang bisa. Pas saya buka pintu, saya salim, dia langsung lari ngibrit. Mana? Ke lantai 2. Terus pas
Kata anak buahnya si Pak Asep itu, saya tanya, itu kenapa bang? Adanya? Biasa itu. Pasti habis ngejar Noni itu. Dia lagi ngejar Noni, nggak apa-apa udah. Oh, ngejar Noni. Iya, ngejar Noni. Habis itu dia bilang, udah yuk kita di luar aja yuk. Nggak usah di dalam biar dia aja sendiri. Kata siapa? Anak buahnya sih itu, anak buahnya Pak Asep. Kita di luar, ternyata lama tuh bang. Jam 10, jam 11, belum kelar-kelar. Dia masih di atas di lantai 2. Oh, sendirian? Sendirian. Gila. Dia kayak sih ngomong-ngomong sama si Noni ya. Oke. Abis itu kita masuk karena udah malam juga ya kan. Kita masuk, saya udah mulai ngantuk tuh. Sama teman-teman saya ketiduran. Nah, pas gak tahu kenapa tuh jam 5 subuh saya kebangun. Pas banget sama adeknya baru turun dari tangga. Pas saya lihat, saya teriak, udah selesai bang, saya gituin. Kata dia. Terus kata si adek buahnya Pak Asep, udah gak apa-apa. Ini dia pengen ngejelasin dulu nih. Siapa? Adeknya. Dia itu lagi jalan turun kan. Udah tuh habis itu saya bangunin nih teman saya. Ki, lo bangun lo, dia pengen dijelasin. Udah tuh dijelasin, katanya ini salahnya di ayah kamu pertama. Lah, Di ayah. iya kok ayah saya dibawa-bawa, saya gituin kan. Iya, ayah kamu pengen ngusir si Noni. Jadi dia nggak suka bang sama saya. Saya disitu langsung mikir kan ke keluarga nih. Saya aja deh yang kena dah, jangan yang keluarga-keluarga dah. Walaupun ayah saya niatnya baik kan, mau ngelindungin anaknya. Tapi kalau urusan kayak gitu mah aduh, jangan sampai keluarga dah, mendingan saya aja yang kena, saya kayak gituin kan. Terus kata dia, udah gak apa-apa, tenang aja. Ini Noni udah mau, jadi kita bagi-bagi wilayah aja, katanya gitu. Jadi kalian nih anak-anak PKL khusus di kamar situ aja wilayahnya, sama bagian ruang TV. Selebihnya jangan masuk ke kamar-kamar lain, ke dapur, ke atas, pokoknya jangan nginjek wilayahnya dia. Serem amat ya punya wilayah ya. Iya bang, beneran. Terus. Mereka pulang itu kan subuh tuh. Kita lanjut kerja kan ya. Habis itu kita masuk ke kamar. Ini gimana nih? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berdiskusi tuh sama teman-teman saya, masih Kiki sama Lilo. Ini seriusan nih wilayah kita cuman kamar ini sama ruang TV. Saya gituin kan. Ya mau gimana lagi, lu mau cari kosan, kata teman saya gitu. Gimana ya udah bertahan aja lah, kata si Kiki gitu. Udah 2 bulan lagi ini cepet kok, merem aja kata dia kayak gitu. Merem aja. 2 bulan lama bang. Iya. Oke, lanjut. Nah habis itu setelah kejadian itu udah tuh bener bang, kita udah gak digangguin lagi. Tapi masih sering denger suara-suaranya Noni iseng. Suara gimana? Kayak turun dari tangga. Kan seharusnya kan kalau di kamar sini kan karena nggak deket tangga gak kedengeran kan. Ini kedengeran bang, tetap kedengeran. Suara turun dari tangga yang lama-lama yang tadinya kenceng, tak tak tak, lama-lama pelan. Itu kita masih sering dengar kayak gitu bang. Terus di kamar itu kan ada jendela bang, jendela kayu gitu. Kita masih sering denger ada suara yang ngetok-ngetok, orang iseng. Jadi itu kita masih penasaran kan, itu siapa sih, masa Noni ganggu wilayah kita? Kita masih bertanya-tanya kan. Nah 2 hari kemudian kita ketemu nih sama anak buahnya Pak Asep. Kita tanya, Pak ini si Noni masih gangguin kita di kamar. Katanya kita udah bagi-bagi wilayah tapi kok dia masih iseng sih Pak. Itu kayaknya bukan Noni, itu kayaknya anaknya. Anaknya. Saya juga kaget kan, lah anaknya? Seriusan Pak dia punya anak? Iya dia punya anak 1. Baru di situ dijelasin bang asal-usulnya Noni. Jadi itu Noni dia pernah nikah sama tentara Belanda. Nah dia udah punya anak dan dia tinggal di situ bang. Di mana? Di mes itu, di rumah situ. Setiap kali dia pengen belanja keluar, banyak belanja ke pasar, dia selalu dicaci maki sama warga-warga sekitar. Soalnya dia tuh dianggap pengkhianat karena mau nikah sama tentara Belanda. Nah habis itu dia selalu dicaci-caci maki bang. Dicaci maki, ditimpukin. Sampai pernah sama warga sekitar. Saking gak demennya itu sama si Noni. Karena dianggap pengkhianat. Pengkhianat pribumi lah. Akhirnya si Noni udah mentalnya udah nggak ini, dia di belakang sumur itu.
sama anaknya. Pertamanya anaknya dulu diceburin, baru dia nyeburin diri. Historinya kayak gitu. Historinya kayak gitu. Serem amat ya. Iya. Setelah itu pas kita udah tahu anaknya Noni yang iseng, kita oke deh, kita coba buat nggak apa-apa nih anaknya doang kok, yang penting jangan Noninya, ya kan. Sering tuh dia ketok-ketok, bahkan bukan ketok-ketok jendela doang, ketok-ketok pintu kamar kita juga sering si anaknya itu. Cuma kita belum nggak ada yang ngelihat sosoknya itu sih. Cuman yang dipercayain tuh sama si anak buahnya si Pak Asep itu anaknya Noni. Jadi itu saking kita keseringan dengar gangguan dari anaknya Noni itu bang, kita sampai kayak udah biarin lah. Udah biarin lah, karena udah capek. Bodoh, ya? Iya, karena udah capek. Yang penting jangan Noninya aja. Nah, setelah sekian lamanya tuh kita mau berakhir PKL, saya nanya sama Pak Asep, Pak, itu kok mes nggak ada yang mau nempatin sih Pak? Orang-orang kantor nggak ada yang mau. Kata Pak Asep, dari dulu setiap orang baru nih, karyawan baru ditempatin di situ. Cuman bertahan seminggu, nggak ada yang betah karena digangguin sama Noni. Kata dia gitu. Saya bilang, lah saya betah-betah aja Pak. Karena mungkin ya bapak kamu kali, kata gitu. Bapak kamu coba buat ngelindungin kamu, makanya nggak terlalu gangguannya sama kamu juga, sama teman-teman kamu. Nah kalau kayak gitu sayang dong Pak tempatnya. Saya gituin kan, ya nggak apa-apa udah tempatnya buat anak-anak PKL aja di situ. Buat PKL. Buat anak PKL di situ. Gila ya. Jadinya kayak udah buat bahan pelajaran kalian aja di situ. Buat pelajaran hidup lah. Kalau misalkan tuh kita hidup nggak sendirian di dunia ini. Berarti selain dapat ilmu PKL, dapat pengalaman horor. Iya, dapat banget pengalaman horor itu. Gila, serem banget ya. Pas hari H kita balik bang, pengen balik nih. Di sebelah mes itu ada warung Mbah. Kita sering beli makan di situ. Soalnya murah juga kan. Terus prasmanan juga. Pas kita izin nih sama Mbah, kita hari ini terakhir. Mau pulang. Besok-besok kita udah gak ketemu lagi Mbah, saya gitu ya. Mau pulang ke Jakarta kata dia gitu. Iya Mbah, besok hari ini kita terakhir. Besok udah gak ada di sini. Ya bagus lah, ngapain sih lama-lama di tempat situ. Saya nggak pernah cerita nih sama Mbak kalau kita kejadian dapat pengalaman horor di situ. Saya tanya dong, lah kok Mbah tahu? Kita padahal nggak pernah cerita loh. Mbahnya juga, iya Mbah pengen cerita ke kamu, cuman kamu masih lama 3 bulanan, makanya Mbah nggak mau cerita ke kamu. Takutnya kamu parno atau takut tinggal di situ. Nah, pokoknya tuh dia banyak cerita tentang Noni bang. Yang paling gue ingat, si Mbah ini pas dia masih SD, dia pernah dapat gangguan dari Noni. Oh, si Mbah itu. Iya, nggak Mbah doang, warga-warga sekitar. Sampai-sampai kata si Mbah ini, warga-warga sekitar tuh risih karena digangguin. Akhirnya warga-warga sekitar pengen ngancurin sumurnya yang tempat dari Noni. Oh, di belakang itu ya. Di belakang itu dia pengen ngancurin. Tapi warga-warga sekitar itu cuma bisa ngancurin setengahnya doang. Sisanya nggak bisa hancur. Soalnya itu susah katanya. Kata Mbah itu sampai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu nggak hancur-hancur sumur. Cuman sebagian doang yang hancur. Jadinya warga nyerah lah, takutnya juga imbas juga kan ke warga-warganya, takutnya kenapa-napa gitu. Nah nih bang, pas selesai PKL nih selama 3 bulan kan sampai rumah nih, kan tadi kata anak buahnya Pak Asep ini kalau bokap ini di hari pertama sempet pengen ngusir si Noni itu ya. Nah ini sih kan bokap sakit. Iya. Akhirnya pulang ke Jakarta nih. Iya. Pas sampai rumah, pas abang selesai PKL ini sempet nanya ke bokap kalau bapak gimana kondisinya dan bapak ngapain sih di sana waktu itu kok bisa sampai sakit gitu. Oh enggak bang, pas gue selesai PKL, gue sama bokap gue ya kayak udah pulang gitu. Oh ya nggak apa-apa, selamat sampai Nggak Jakarta. ada obrolan masalah horor mistis gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gue pengen ngebuka, cuman kayak takut ngebuka luka lama gitu loh. Oke. Udah biarin lah, nggak apa, itu cuman jadi pengalaman aja lah. Dan bokap nggak ngomong gitu. Dan bokap juga nggak ada open bicara juga, nggak ada. Iya. Coba kalau dibahas seru tuh. Iya. Karena bokap kan kata anak buahnya Pak Asep, bokap sempet ngusir si Noni ya. Maksudnya biar anaknya ya nggak kenapa-napa lah ya.
Karena kata bokap kan mungkin tempatnya serem, pengen ngusir, tapi ternyata si Noni itu nggak suka gitu. Iya. Tapi historinya serem juga ya Sob ya. Maksudnya dia nikah sama orang Belanda tapi ya warga kan jangan penjajahan waktu itu kan kemudian ya. Oke, serem banget ya. Waduh, Cilacap. Ya mungkin di mesnya itunya aja ya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman di hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa nih. Jangan lupa mandi pagi. Oke, semangat para kaum rebahan. Karena mandi pagi adalah suatu hal yang sulit buat dilakukan. Bercanda. Semangat. Oke, langsung aja. Langsung aja. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang ya. Makasih juga Bang. Gue pengen nanya Bang, lu kalau tinggal sendirian di mes itu, sendirian berani? Kagak. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.